Oke, sip. Oke Bang, ini menanggapi tadi siang tuh dari pihak PN Jakarta Utara sempat melaporkan Firdaus dan juga Rasman ke Mabes Polri. Gimana nih Bang Ya. menanggapinya? Jadi gini, sebagai seorang penasihat hukum, sebagai pengacara itu kan punya kode etik, di mana Oke, lanjut Bang. sebagai seorang pengacara itu kan punya kode etik, yang dimana ketika dia mengangkat sumpah tidak boleh melanggar sumpah atau janjinya. Kebetulan atas perbuatan itu Kongres Advokat Indonesia telah memecat yang namanya Firdaus. Nah, kemudian Kongres Advokat Indonesia juga pernah memecat namanya Rasman Arief Nasution. Oke. Nah, yang perlu ditegaskan di sini gampang. Kalau sudah dipecat, ya tidak boleh pengacara itu langsung pindah kayak lari dalam waktu seketika, nggak bisa. Tapi yang dilakukan adalah membela diri dalam kongres atau munas. Itu merupakan rapat tertinggi daripada mampu menjatuhkan. Makanya kita lihat anggaran dasar dari suatu organisasi advokat dulu. Apakah harus disampaikan melalui munas atau cukup dengan SK Ketua Umum atau DPW atau DPC. Nah, kemudian dalam hal ini memang kemarin saya menyatakan keras banget. Saya minta supaya dihukum semua, ditangkap semua gitu. Tapi setelah saya renungkan kembali, saya pikir yang diproses hukum itu cukup terdakwa dan keluarga terdakwa yang teriak-teriak di pengadilan saja. Dalam hari ini kura-kura ninja maupun istrinya sebaiknya dia saja yang diproses. Tapi kalau pengacara ini sudahlah, kita minta organisasi advokat pengacaranya nggak usah dipidana. Pengacara udah dipecat itu udah lebih parah daripada pidana gitu. Karena biar bagaimanapun mereka kan mengatasnamakan kliennya walaupun ada melanggar. Dan memang agak dimaklumi sih, Mahkamah Agung ini nggak terlalu ribut banget karena memang kondisinya saat sidang selesai. Nah, yang paling banyak ngoceh itu adalah kura-kura ninja nih ketika di pengadilan. Itu saja. Dan kita minta supaya pada sidang berikut langsung dimasukin aja penetapan penahanan. Seorang hakim kalau sudah bikin laporan-laporan pidana sedangkan dia memegang terdakwa yang nggak dipenjara itu kelewatan gitu. Ya tolong dipenjara. Nah, nanti nggak usah berkembang lagi Pak. Memang ribut itu wajar gitu. Saya ngelihat juga, saya kadang-kala kasihan juga pertama lihat Firdaus itu. Pertama saya marah banget sama Firdaus gitu. Saya bilang, "Hei, koboi cengeng," gitu. Dan saya japri dia. "Hei koceng, koboi cengeng, kau minta maaf. Kalau anak istrimu mau makan," dia bilang, "tidak mau minta maaf. Masih ada Tuhan," katanya gitu. "Terus ini demi kepentingan klien." Loh, ya udah lu lihat aja, ternyata dipecat dia. Nah, baru saya lihat dia minta maaf tuh. Saya bilang biar lambat asal selamat, ya. Kedua, saya minta koboi cengeng, pengacara-pengacara yang ribut di luar terdakwa dan istri terdakwa, datangin Mahkamah Agung, jangan ngejek-ngejek Mahkamah Agung. Tapi kamu mogok makan di Mahkamah Agung, nggak akan makan sebelum dimaafin. Datang ke rumah hakimnya, nggak akan makan-makan kalau hakimnya nggak memaafkan dia. Itu baru pengacara hebat. Dan 1000% saya yakin kalau udah ada pengacara yang minta ampun, minta maaf sama hakim gara-gara naik di meja pengacara sidang satu selesai, terus hakimnya membiarkan, tidak dimaafin, membiarkan dia mati gara-gara mogok makan, udah kelewatan menurut saya. Karena biasa kan kalau majelis sidang pengadilan kode etiknya selesai, cukup sampai di situ aja. Karena marwah kode etik itu ke Dewan Kehormatan itu lebih tinggi dibanding karena dia bisa memecat seorang hakim ataupun seorang pengacara. Oleh karena itu si Firdaus sudah kelihatan sudah minta maaf. Ya menurut saya sih yang berlaga fokusnya ini udah bukan lagi antara lawyer lagi, tapi karena sudah selesai, sudah dipecat itu sudah selesai. Jadi bagi hakim mereka dipecat, besok Firdaus sudah nggak ada sidang di situ lagi, udah diusir.
Nah, jadi Firdaus ini udah bagian dari hal yang udah minggir. Nah, yang lain masih dipakai, yang lain kalau nggak mundur pasti akan enak. Makanya saya sarankan yang mendampingi kura-kura ninja sebaiknya mundur aja daripada jadi perhatian orang ya. Melaporkan orang untuk disidangkan, ini terbalik. Mahkamah Agung yang melaporkan pengacara dan melaporkan terdakwa yang pengacara. Itu mau laku kayak gimana kalau sudah dilaporkan sama pengadilan yang yang memberikan keadilan gitu. Udah kelewat banget gitu. Jadi catatan ya saya, memang saya rada galak, tapi untuk pengacara itu saya masih meluruskan aja gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa dengar. Kemarin saya agak galak banget. Tapi untuk kura-kura ninja hajar aja nggak apa-apa. Tapi kalau buat cowboy cengeng, dia sudah dipecat. Ya kalau sudah dipecat, ya nggak usah lagi dipidana dianya. Lagian juga pasalnya pasal berapa juga itu akan dikenain mereka. Kalau contempt of court ya itu kan sudah membekas di hati seluruh hakim Indonesia. Mereka akan ingat nih orang ini gitu. Mungkin nanti nggak ada yang lagi mau lihat mereka, ya kan? Tapi kalau yang yang tidak mati, yang tidak takut masuk penjara itu adalah kura-kura ninja dan istrinya. Kalau cowboy cengeng, Firdaus dan si Tompel, lawyer-lawyer yang lainnya itu, mereka semua pada takut penjara. Mereka minta tolong sama saya, tolonglah Farhat gimana gitu. Karena jangan terlalu keras teriaknya. Ya udahlah, saya memaklumi kamu karena kamu udah dipecat. Ya, saya akan coba bilang, halo Pak Ketua Mahkamah Agung, halo para hakim-hakim Indonesia, yang namanya cowboy cengeng Firdaus, yang namanya teman-teman ini sudah dikena sanksi advokat semua. Udahlah, maklumilah dia lawyer. Kan kita juga seluruh lawyer mendukung, tidak boleh menghina atau meremehkan lembaga peradilan. Tapi tolong yang keras ini Pak, sama kura-kura ninja. Ngejek-ngejek kerja, saya juga diajak-ajak sama dia terus. Semua diajak-ajak kita. Orang tua kita diajak semua sama dia. Memang dia ini nggak tahu berterima kasih. Saya punya bukti dia dulu terima uang pakai nama KPK segala macam. Saya punya bukti semua. Ada BAP KPK-nya di tangan saya. Tapi dia ngomongnya itu, ngomongnya gimana ya? Saya tidak pernah menghina pengadilan. Tapi banyak koruptor, hakim masuk penjara, ngomongnya gitu. Nggak menghina tapi dia ulangi lagi menghina gitu. Nggak tahu pakai gaya bahasa apa gitu. Ya paham nggak? Misalnya saya nggak bilang kamu cantik, tapi walaupun kamu jelek, saya nggak bilang kamu jelek gitu. Kayak gitu, oh sama aja kan? Betul nggak? Sama aja kita bilang orang jelek gitu. Saya nggak pernah bilang fitnah kamu cantik. Kalau saya bilang kamu cantik itu fitnah, sama aja kan? Ya gitu kayak ngomongnya. Oleh karena itu, saya minta supaya fokus saya Pak, jangan terlalu banyak yang masuk penjara. Yang masuk penjara ini memang akan digiring masuk penjara. Nah, kalau ini Firdaus itu saya udah tahu, dia itu cuma pengen ngetop doang. Dia udah menyesal. Pertama dia sombong banget, nggak mau minta maaf. Sekarang udah minta maaf, udah minta ampun. Saya bilang belum, masih kurang. Kamu pergi mogok makan, kalau perlu kalau nggak dimaafin lu mati aja. Tiru toko-toko dari India tuh, kalau misalnya mereka mau memprotes mogok makan. Kalau lu masih nggak mogok makan, berarti lu belum minta maaf benar, ya kan? Ya, daripada musuh sama hakim lebih mati lu, betul nggak? Dan gue yakin kalau lu mogok makan, dimaafin lu, mungkin lu akan akan dianulir lagi. Mungkin nggak dipecat, mungkin ya, karena sekarang kan polisi-polisi yang dihukum juga ada yang demosi cuma 8 tahun, nggak dipecat juga sih. Masa baru naik pagar langsung dipecat juga, kasihan juga ya, kira-kira begitu. Tapi buat kura-kura ninja yang bilang hakim koruptor, yang bilang hakim masuk angin, suami istri itu, nah itu hajar aja terus. Oke, Abang, ini kan bisa dibilang kan kemarin Bang Firdaus sudah meminta maaf ya ke MA dan juga untuk Minta maafnya ditujukan masih juga ke main-main, pengadilan. belum serius. Saya baru percaya Firdaus minta maaf kalau dia mogok makan. Nggak akan makan atau lebih baik mati kalau nggak dimaafin. Baru saya percaya. Tapi kalau dia masih begini, saya nggak percaya, ya kan? Kedua, gundul kepalanya, digundulin, digundulin, dicukur. Soalnya kalau dia nggak gundulin, masih lihat wajahnya masih seperti preman aja gitu. Oke, tapi dari pihak pengadilan negeri Jakarta Utara sudah terlanjur melaporkan nih Bang. Gimana nih Bang melihat keduanya bisa dibilang Pengadilan diizinkan? Jakarta Utara cuma melaporkan pasal berapa ya? 207 ya. KUHP. Nah, kemudian ia menghina lembaga negara. Ini kan masih pasal
Karena dia kan tidak menemukan contempt of court-nya, mungkin pasal 335-nya. Nah, mungkin juga pasal yang 40 itu 215 ya? 215, 214. Nah, pencemaran nama baik aja gitu. Sebenarnya laporan lisan itu apakah masuk nggak 220 dengan 317 pengaduan? Apakah harus dalam bentuk laporan? Nah, nanti saya nggak ngerti gitu. Kalau saya sih kalau mereka itu bisa dikenain pasal teroris aja gitu. Gitu. Karena dia neror kan. Gitu. Terutama kura-kura ninja. Itu teror menurut saya. Kasih aja undang-undang teroris kalau menurut saya pribadi supaya bisa ditangkap. Nanti 12 hari, nggak terbukti baru silakan pergi. Nah, kalau ancaman hukuman cuma setahun 7 bulan, tangkap aja. Nanti kan dia pra peradilan, minta hakim utara, ditolak lagi pra peradilan jadi kan. Yang penting nanti putusan finalnya mereka tetap dihukum gitu, dipulin aja kalau naikin sepertiga. Karena ini adalah mantan napi. Gitu. Kedua, ya itu kura-kura ninja. Tapi melihat dari aksinya PN Jakarta Utara ngambil tindak tegas nih karena juga hasil himbauan dari MA juga saya untuk bilang, melakukan gimana nih? kalau Mahkamah Agung tidak tegas, nanti besok digituin lagi. Sekarang tegas, apresiasi buat Mahkamah gitu. Keren. Ya kan? Ini kan biasa orang minta tolong ke mahkamah nih, supaya Pak tolong dihukum orang ini, Pak tolong bebaskan orang ini. Ini terbalik, mahkamah yang pergi laporin lawyer ini dan si kura-kura ninja. Itu nggak akan laku lagi pengacara, karena Mahkamah Agung laporin dia. Iya, Mahkamah Agung yang memasukkan orang ke penjara, mau laporkan orang untuk dimasukkan ke penjara, pasti masuk lah, betul nggak? Hakimnya di utara, walaupun lapor apa, sidangnya lokusnya kan pasti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Itu mereka sama dengan masuk ke kandang harimau yang lapar, kemudian gak ada makanan, mereka yang dimakan. Samanya mereka ke situ kira-kira ya. Makanya jangan berani-berani kalau di kandang harimau. Oke, Bang, ini juga malam bahwa Bang Oto Hasibuan juga menanggapi terkait kegaduhan di PN Jakarta Utara. Gimana nih Bang dengan adanya statement dari beliau juga bahwa aksi tersebut kemarin pada saat di PN Jakarta Utara itu mencoreng peradilan juga Bang. Gimana nih Bang? Ya kan sudah mencoreng kan, itu kan sudah ada rilis dari Mahkamah Agung gitu. Itu kan sudah saya sampaikan. Lihat aja komen-komen saya selama ini. Ya, jadi mereka adalah orang yang harus diberi kode etik. Sudah dihukum. Nah, cuman aku hanya nggak tega lagi lawyer di penjara ya. Aku kasihan aja lihat mereka. Karena kalau pengacara udah kena kode etik nggak usah di penjara lagi, kecuali korupsi, ya. Tapi kalau hanya untuk itu udahlah. Apalagi kasusnya ini kan hanya menyangkut etika gitu, nggak etis gitu. Kalaupun Firdaus itu dia lompat naik di pagar itu hanya emosional sesaat, dia nggak mukul orang juga, hanya memang kayaknya Firdaus itu begitu. Dibilang saya bencong katanya, dibilang saya gila, dibilang saya nggak laku, ngapain? Nah begitu saya bilang, kau jangan bawel, kamu Firdaus minta maaf sana gitu. Terus nggak mau, saya punya Tuhan katanya, saya punya kuasa. Iya, Tuhanmu yang menghukum kau itu Tuhanmu itu melalui LP nanti. Ternyata dilaporkan. Baru begini minta maafnya. Harusnya minta maaf tuh begini. Jum ke pengadilan. Firdaus tidak akan makan sebelum dimaafin. Mogok makan. Jadi perhatian kan? Datang ambulan sana. Nanti hakim-hakim datang. Tolonglah makan, kami udah maafin. Nah itu baru mantap, betul gak? Bagaimana hakim-hakim? Suruh dia mogok makan dulu baru percaya. Kalau dia cuma begini-begini jangan percaya juga, ya kan? Nanti saya suruh nyanyi Firdaus, nyanyi lagu. Maaf, Agus salah. Berarti setelah adanya pelaporan kayak gini, Bang Firdaus sempat menghubungi Abang ya terkait kekhawatiran komunikasi. Aku kasihan. Firdaus, kamu itu dibanding kura-kura ninja, kau masih punya hati, masih ada baikmu, gitu. Masih bisa dibilangin walaupun lu, ya kalau kamu ini ibarat anak bandel, yang berandal ya, gitu. Tapi masih ada hatinya. Kalau kura-kura ninja nggak bisa. Baru aja Mahkamah Agung minta buat laporan, dimaki-maki Mahkamah Agungnya, ya kan? Kalau Firdaus ya masih apa ya? Ya mungkin dia kurang perhatian lah dari istrinya atau dari keluarganya gitu kan? Makanya harus masuk kamu di kantor perhatian ya.
gitu. Oke, Bang, dengan adanya sanksi kepada Rasman dan juga timnya, menurut Abang sanksi tersebut akan bersifat permanen juga nggak sih ini ke depannya, Bang? Ya kalau tidak semua pengacara yang ribut, hanya paling ngomong-ngomong gitu. Memang ada sedikit sih batasi selama masih komplain hakim, ya kan mereka terlalu berani gitu. Ya saya minta pihak kepolisian juga yang intinya fokus saja si kura-kura ninjanya Pak sama istrinya itu. Kalau si Firdaus ini mah Boboy cengeng, Firdaus ini cengeng. Ya, Firdaus cengeng ya. Jadi udah minta maaf, belum bertobat aja Firdaus. Firdaus, lu datang ke pengadilan, mogok makan sampai dimaafin. Kalau lu nggak berani mogok makan, berarti lu nggak serius. Oke, hakim-hakim jangan maafin dia kalau dia nggak mogok makan. Tapi kalau dia mogok makan, nah maafin. Oke, gitu aja. Oke, jadi pelajaran juga nggak sih, Bang, nih ke depannya untuk para Nggak ada advokat- pengacara begitu di Indonesia, cuman mereka aja. Oke. Tidak ada pengacara yang begitu. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Ini pengacara ini. Oke, Bang, dari Bang Firdaus yang bisa dibilang tuh curhat ke Abang juga sebagai rasa malu beliau juga nggak sih, Bang, terkait aksi beliau kemarin, Kamu Bang? dibayar berapa sama kura-kura ninja? Mau nggak kura-kura ninjanya menanggung biaya hidupmu selama kau berhenti jadi pengacara? Nggak bakal. Saya ini pernah membantu kura-kura ninja, hampir masuk penjara, laporin. Nggak dianggap sama kura-kura ninja, menghina dia. Dibilang saya nggak laku, nggak ada perempuan suka sama saya. Terus mau ngomong sembarangan nggak bener. Makanya sekarang saya ngomong bebas saya tentang kura-kura ninja. Inilah kisah sedih kura-kura ninja. Dulu tertawa, sekarang ditertawain. Dulu dia membuat orang menangis, sekarang dia menangis. Ya, ini yang terjadi. Ini adalah karma buat kura-kura ninja. Dia itu merasa berpangkat, padahal nggak ada apa-apanya. Hebat apa dia? Butuh pengacara juga. Rihat itu kawan saya. Rihat Huta Barat masih baik. Rihat Huta Barat. Bang, saya bilang kita nggak butuh abang kok untuk di penjara ditangkap. Abang itu orang baik. Yang ngenalin Rasman dengan Rihat itu saya. Ya. Nah, Firdaus ngapain kau Firdaus? Firdaus itu karena pengen top jadi pengacara Rasman. Terus pengen top lagi naik meja. Pengen top lagi dipecat. Pengen top lagi mau pakai baju orange sama Firdaus. Pengen top lagi ya lu minta maaf ke hakim ya, ke pengadilan Firdaus mogok makan. Nggak akan makan sebelum dimaafin. Nanti gue yang datang. Pak, maafin Pak dia, Pak. Serius nih orang daripada mati dia, Pak. Betul nggak? Setuju ya? Oke, aku mau wawancara lagi ya, setuju ya. Oke, Bang, mungkin terakhir, Bang, pesan tegas nih untuk Bang Rasman dan juga Bang Firdaus nih, Bang, seperti apa, Bang? Ya, kalau pesan saya ngapain? Kalau situ membela orang itu supaya dia nggak dipenjara. Tapi kalau kalian tiba-tiba mau dipenjara juga ya udah bubar aja. Suruh si kura-kura ini bela istrinya, ya. Bukan dibelai ya, dibelai. Oke? Terima kasih. Oke. Untuk PN Jakarta Utara, Bang, mungkin ada PN yang Jakarta bisa- Utara ya udah. Kalau sudah diperintahkan Mahkamah Agung itu kan itulah lembaga. Itu bicaranya marwah hakim. Tenang aja, kalau pengadilan itu top lah. Fuad Abbas pembela kaum lemah, pembela hakim Indonesia, pembela pengadilan, pembela Mahkamah Agung. Semangat! Ya, hajar!